Pernah nggak sih ngerasa saking jagonya di satu bidang, malah jadi nggak lihat jawaban yang paling simpel? Nah, hari ini kita bakal bahas fenomena kognitif yang seru banget ini. Kita akan pakai sebuah cerita kuno yang bakal bikin kita mikir ulang soal apa itu keahlian. Yuk, kita mulai. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Emangnya apa sih yang bisa kelewat sama seorang ahli? Kedengerannya aneh kan? Harusnya makin ahli seseorang, makin kebuka dong matanya, bukan malah jadi buta. Tapi ternyata, ya gitu. Makin dalam pengetahuan kita, malah makin besar risikonya kita nggak ngelihat hal yang sebenarnya ada di depan mata. Nah, biar kita paham sama paradoks ini, kita coba bedah lewat sebuah teka-teki kuno. Ceritanya tentang Nasruddin, seorang tokoh yang, terkenal banget deh karena kebijaksanaannya yang unik dan kadang-kadang, ya bikin kaget. Oke, ini dia, Nasruddin. Jadi, menurut cerita, dia ini pedagang telur sederhana. Tapi jangan salah, hidupnya itu ya didedikasikan buat telur. Jadi bisa dibilang, soal telur, dialah jagonya. Gak ada yang ngalahin. Dia itu ya sang pakar telur. Nah, suatu hari ada nih pelanggan yang datang, kayaknya mau nantang dia. Sambil nyembunyiin sesuatu di tangannya, pelanggan ini nanya ke Nasruddin, si pakar telur. Coba deh, terka, apa yang lagi ku genggam? Nah, dari sinilah teka-teki serunya dimulai. Terus si pelanggan ini ngasih petunjuk, dan petunjuknya tuh jelas banget, sampai kayaknya konyol. Dibilang bentuknya kayak telur, ukurannya sebesar telur, rasanya, baunya, semuanya persis telur. Bahkan isinya kuning sama putih. Pokoknya semua petunjuk itu udah nunjuk ke satu jawaban yang ya ampun nggak mungkin salah lagi kan? Oke, ini dia nih momen penentuannya. Setelah dengerin semua petunjuk yang super jelas tadi, Nasruddin, sang ahli telur, akhirnya siap nebak. Bisa dibilang, ini pertaruhan reputasinya sebagai pakar telur. Coba deh Anda pikir sebentar, dengan semua bukti yang udah dipaparin tadi, kira-kira apa lagi jawabannya? Kayaknya udah nggak mungkin salah ya. Jadi apa ya jawaban si pakar ini? Dan jawabannya adalah, dengan super pede, Nasruddin bilang, "Aku tahu, ini pasti semacam kue." Yap, bener, kue. Loh kok kue? Momen ini emang lucu banget, tapi di baliknya itu ada pelajaran penting tentang betapa jauhnya kesimpulan seorang ahli dari bukti yang jelas-jelas ada di depan mata. Jadi, kegagalan Nasruddin nebak telur ini bukan cuma cerita lucu aja loh. Ini tuh ilustrasi yang pas banget buat sebuah bias kognitif. Sesuatu yang beneran terjadi dan bisa kena ke ahli di bidang manapun. Fenomena ini namanya kebutaan ahli. Ironis banget kan? Pengetahuan yang seabrek itu malah jadi penghalang. Jadi gini, karena seorang ahli udah terlalu biasa sama hal-hal yang kompleks, mereka cenderung nyari jawaban yang rumit, yang canggih. Malah solusi yang simpel, yang jelas-jelas ada di depan mata, jadi nggak kelihatan. Nah, sumber yang kita pakai ini merangkumnya dengan kalimat yang keren banget. Seorang ahli mempunyai keistimewaan ini, tidak menyadari yang sudah jelas. Ini dia intinya cerita Nasruddin tadi. Keahliannya itu justru ngasih dia keistimewaan yang aneh, yaitu nggak bisa lihat hal yang paling dasar. Dan ini bukan cuma soal telur atau kue loh ya. Coba bayangin deh dampaknya kalau skalanya jauh lebih besar. Contoh lainnya yang disebutin itu kuat banget. Para ahli kitab yang paling terpelajar di zamannya, malah mereka yang gagal ngenalin Mesias yang selama ini mereka tunggu. Nah ini nunjukin betapa bahayanya kebutaan ahli ini kalau taruhannya udah tinggi banget. Oke, jadi apa pelajarannya buat kita? Kenapa sih kita semua, mau ahli atau bukan, perlu banget ngerti soal jebakan ini? Yuk kita lihat gimana relevansinya di dunia nyata. Perbedaannya tuh kelihatan banget. Kalau orang awam, jawabannya simple, langsung dari intuisi. Oh, itu telur. Tapi buat si ahli, otaknya langsung muter, menganalisis setiap detail. Bentuknya, ukurannya, baunya. Dia sibuk nyari jawaban yang kedengerannya lebih pinter, lebih canggih. Malah jadi nyasar dan jauh dari jawaban yang paling bener dan sederhana. Terus kenapa ini penting banget buat kita? Ya karena kebutaan ahli ini punya dampak di dunia nyata. Contohnya, insinyur senior bisa aja ngerancang jembatan yang super kompleks. Padahal solusi yang lebih simpel dan murah udah lebih dari cukup. Atau dokter spesialis, saking fokusnya sama penyakit langka, malah kelewatan diagnosis penyakit umum yang jelas-jelas gejalanya ada. Dan kita semua, di bidang kita masing-masing punya risiko yang sama. Terjebak mikir terlalu ribet, padahal seringnya jawaban terbaik itu justru yang paling simpel. Sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua buat refleksi sedikit. Coba deh tanya ke diri sendiri. Di bidang keahlianmu, pernah nggak sih pengetahuanmu yang dalam itu malah bikin kamu jadi buta? Kapan kamu nggak ngelihat telur yang ada jelas-jelas di depan mata?
yang mungkin kalau orang awam lihat bakal langsung tertebak. Ini jadi pengingat buat kita semua ya, untuk selalu rendah hati dan tetap membuka pikiran. Terima kasih sudah menyimak.